Halo kawan-kawan mahasiswa, eh, kita berjumpa kembali pada inisiasi 5 di mata kuliah EK 4.320 pengadaan barang jasa. Perkenalkan, saya kembali mengenalkan diri, Gus Arif Rahman. Saya adalah penulis buku modul lab pengadaan barang jasa. Nah, inisiasi 5 ini adalah kelanjutan dari inisiasi sebelumnya. Kali ini akan mempraktikkan lanjutan dari proses sebelumnya, yaitu proses review. Ya, sebelumnya didahului dengan penyusunan spesifikasi teknis HPS, kemudian review sudah jalan, maka tugasnya Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan untuk menyusun dokumen pemilihan. Penyusunan dokumen pemilihan ini akan kita bahas pada inisiasi ke-5 ya, kawan-kawan mahasiswa. Dan kembali diinformasikan beberapa referensi penting yang bisa Anda gunakan sebagai tambahan pembelajaran. Dan pastinya adalah Anda bisa menggunakan PowerPoint ini ya. PowerPoint ini sudah update dengan strategi yang terbaru, dan insya Allah juga relevan dengan modul Anda. Juga di modul 4 ya, modul 4 sebentar saja. Modul 4 seperti ini, modul 4. Oke. Kita buka modul 4. Nah, jadi modul 4 ini akan digunakan pada inisiasi 5 dan 6 nantinya. Modul 4 ini adalah pengadaan barang jasa, di mana modul 4-nya adalah untuk barang jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi. Nah, penatausahaan dokumen pengadaan ini sangat penting, kawan-kawan mahasiswa. Ya, penatausahaan yang bagus akan meminimalkan segala macam masalah di belakang nanti. Ya, dokumen pengadaan ini memiliki masa simpan bisa 5-10 tahun. Ya, misalkan saya seorang pejabat membuat komitmen, atau saya berada di tim Pokja pemilihan tahun 2020, misalkan seperti itu. Nanti 5 tahun kemudian misalkan ada suatu paket pengadaan yang ingin diselidiki, misalkan suatu itu masih sangat bisa. Dan kalau pada saat itu penataan kita tidak bagus, ya strategi-strateginya tidak bagus, itu akan memunculkan masalah baru yang lebih besar, kecurigaan dan lain sebagainya. Jadi penatausahaan adalah bagian yang paling penting. Dan kita tekankan di sini adalah penatausahaan. Jangan Anda bayangkan adalah penatausahaan yang bersifat hard copy saja. Ya, penatausahaan bisa menggunakan dari 3 metode hard copy, metode soft copy, dan metode cloud. Dan sebaiknya tiga-tiganya Anda gunakan. Jadi hard copy Anda punya, soft copy rupa scan Anda punya, ya, dan juga disimpan di cloud drive atau di fasilitas cloud lainnya. Itu adalah metode penatausahaan. Dan pada inisiasi 4 ini kita belajar mengenai metode penatausahaan yang untuk pengadaan barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi, yang dimana ini saat ini dimulai dari Pokja pemilihan. Oke, kita lanjutkan. Pada video ini saya hanya memberikan poin-poin penting saja, kawan-kawan ya. Poin-poin penting saja, dimana dokumen pengadaan ada namanya dokumen pemilihan, ada dokumen seleksi. Nah, kita belajar dokumen pemilihan. Ya, jadi pemilihan itu untuk pengadaan barang, jasa lainnya, pekerjaan. Kalau untuk jasa konsultasi namanya beda, dokumen seleksi. Ya, bisa pelajari dan dapat digunakan referensi. Ya, seperti itu. Sebagai pembelajaran, ya, Anda bisa juga membaca dari buku yang ini, buku kerja pejabat pembuat komitmen. Di sini juga ada juga dari buku yang di sini juga ada panduan dokumentasi perencanaan pemilihan penyedia.
Ini adalah tambahan referensi untuk menambah ilmu mengenai penatausahaan di sini. Nanti kita juga akan kenalkan beberapa konsep-konsep real ya yang bisa dapat langsung Anda praktikkan di sektor publik. Jadi seluruh template, seluruh strategi yang kita rancang di sini, kita rancang untuk bisa digunakan di berbagai organisasi, ya, berbagai organisasi, baik organisasi sektor publik maupun sektor pribadi. Bukan cuma instansi pemerintah pusat dan daerah, ya, koperasi, ya, apapun bisa menggunakan referensi yang ada di pembelajaran ini, ya, dokumen-dokumen pemilihan. Oke, ini dokumen pemilihan untuk Pokja. Anda ingat Pokja itu adalah suatu tim yang melakukan proses pemilihan penyedia yang nilainya di atas 200 juta untuk pengadaan barang, jasa lainnya pekerjaan konsumennya di atas 200 juta. Kalau di bawah 200 juta itu dikerjakan oleh pejabat pengadaan. Dan lagi di atas dikerjakan oleh Pokja pemilihan, di bawah 200 juta dilakukan oleh pejabat, ya, itu. Dan threshold ini bisa saja berubah nanti pada saat Anda ini bisa jadi threshold ini berubah. Jadi ini tersedia akan terus dipertahankan untuk setidaknya 2-3 tahun ke depan threshold ini. Dan khusus untuk Papua 100 juta kawan-kawan mahasiswa yang berada di Papua, threshold untuk dilakukan pemilihan dan bicara pengadaan kalau normalnya adalah 200 juta, kalau di Papua adalah 1 miliar. Jadi khusus Papua thresholdnya batasannya adalah 1 miliar. Di 1 miliar ke atas baru menggunakan dokumen pemilihan. Kalau di bawahnya masih menggunakan pejabat pengadaan. Jadi kalau pengadaan bernilai 500 juta, kalau dilakukan itu dilakukan oleh dilakukan oleh Pokja pemilihan. Pengadaan bernilai 500 juta barang itu dilakukan oleh Pokja pemilihan. Tapi kalau pengadaan barang yang sama dilakukan itu di Papua, maka yang melakukan itu tetaplah pejabat pengadaan di bawah 1 miliar. Seperti itu ya. Nah, di sini Anda bisa pelajari beberapa metode pemilihan, ya, metode pemilihan bahwa ini untuk pekerjaan barang, jasa lain konstruksi ada dapat menggunakan e-purchasing. Ya, e-purchasing itu menggunakan katalog LKPP. Ya, katalog LKPP seperti ini ya, kita contohkan katalog LKPP. Katalog LKPP seperti ini. Anda bisa buka di e-katalog.lkpp.go.id. Di sini ada ribuan barang yang bisa diberikan seperti, ya, bisa dilakukan pembelian di sini. Misalkan di sini alat berat, saya klik di sini alat berat, misalkan ada berbagai barang di sini. Ya. Nah, ini adalah katalog LKPP di e-katalog.lkpp.go.id. Ini menggunakan e-purchasing. Dan ini paling direkomendasikan sepanjang ada di katalog LKPP dan sepanjang barangnya ada. Jadi harus konfirmasi dulu pada penyedianya, karena yang ada di sini pada praktiknya belum tentu ready stock. Ya, belum tentu ready stock, jadi harus konfirmasi kembali. Oke. Kemudian ada pengadaan langsung di bawah 200 juta, penunjukan langsung harus memenuhi kriteria tertentu. Penunjukan langsung harus memenuhi kriteria tertentu. Kawan-kawan, tidak semua penunjukan langsung. Ada istilah tender cepat. Tender cepat itu menggunakan memilih penyedia yang terdaftar pada SIKAP LKPP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia SIKAP LKPP. Nah, kita memilih penyedia yang terdaftar di dalam sini, ya, SIKAP LKPP, di mana kita dapat langsung menyebutkan mereknya, ya, dapat langsung menyebutkan, tinggal memasukkan KBLI SIUP-nya, pengalamannya, tahun pengalamannya, nilai pengalaman minimal, seperti itu. Nanti kita bisa sharing lain waktu mengenai itu, ya, kawan-kawan mahasiswa. Oke, kawan-kawan, berikutnya kita poin-poin berikutnya yaitu ada jasa konsultasi. Nanti kita bahas di inisiasi 5, ya, dan kita bisa ngisi jasa lainnya. Nah, kawan-kawan, LKPP sebagai lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah mengeluarkan standar dokumen berupa template. Ya, standar dokumen ini sudah dirangkum dalam suatu keputusan yang menjadi kekuatan hukum. Jadi turunan paling bawah dari Perpres 16. Turunan yang terakhir yang
Instruktis dari PP 16 adalah standar dokumen ini, standar dokumen. Kepdep LKP nomor 3 itu untuk standar dokumennya tender, seleksi, tender cepat. Kalau Kepdep nomor 4 2018 ini untuk penunjukan langsung. Kalau Kepdep nomor 5 untuk pengadaan langsung. Semuanya ada, Anda bisa searching di internet dokumen standar dokumen pengadaan ya. Nah, kawan-kawan, jadi standar dokumen pemilihan. Dalam dokumen pemilihan yang ada di Kepdep tadi itu sudah ditentukan poin-poin pentingnya. Poin penting yang ingin kita sampaikan di sini, intisari dokumen pemilihan itu adalah pada 7 bagian ini. Pada 7 bagian ini. Karena nomor 1 sampai nomor 4 ini adalah bagian dari Pokja. Nomor 5 sampai 7 bagian dari PPK. Artinya yang mengupload adalah PPK. Kalau yang ini yang mengupload adalah Pokja. IKP, instruksi kepada peserta. Ini adalah mengikat aturan main. Gampangannya IKP adalah aturan main kepada para peserta yang mengikuti tender maupun tender cepat. IKP. Dan IKP ini berkekuatan hukum dalam apabila terjadi masalah ya, maka IKP inilah menjadi acuan. IKP yang digunakan pada paket tender tersebut yang diupload pada SPSE ya. Seperti itu. Kemudian lembar data pemilihan ini adalah isian ya, isian. Oke. LDP, LDK, LKI. Nah, pada tugas inisiasi 5 ini nanti Anda akan praktik bagaimana menyusun LDP ya, LDK dan LKI. LDP saja. Jadi prinsipnya Anda bisa pelajari di modul itu ada latihan menyusun LDP, LDK. Inilah intisari dokumen pemilihan. Dan itu diisi berdasarkan review yang kita sudah bahas di inisiasi ketiga sebelumnya. Ya, hasil review dituangkan ke dalam LDP, LDK, dan LKI. Lembar data pemilihan, lembar data kualifikasi, dan lembar kriteria evaluasi. Dan ini adalah yang mengikat pada tender pekerjaan tersebut. Oke. Poin penting berikutnya adalah IKP itu nyambung dengan LDP. IKP nyambung dengan LDP. Jadi ada numbering di dalam kedua dokumen ini. Itu kita sarankan jangan dirubah-rubah dari standar dokumen. Ada nomor-nomor itu jangan dirubah karena LDP adalah menjelaskan bagian yang perlu ditambahkan dari IKP. Kita langsung tunjukkan contohnya sekilas, contohnya ya. Oke. Nah, misalkan ini adalah contoh LDP ya, kita contoh dokumen pemilihan ya, kebetulan ini contohnya adendum ya, bisa dilakukan adendumnya. Dokumen pemilihan untuk pembangunan mini regional software ini adalah pembangunan alat pendeteksi gempa, bagian dari sistem tsunami early warning system, sistem peringatan dini tsunami. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah IKP, ini ada daftar isinya. Nah, ini IKP. Nah, ini instruksi number ini saya sarankan, walaupun tidak dilarang sebenarnya berubahnya, sepanjang nomornya nyambung dengan LDP-nya. Tapi sebaiknya jangan ya, karena ini sudah menjadi lampiran Kepdep tadi. Lebih aman kita tetap saja menggunakan apa adanya seperti ini ya, apa adanya seperti ini. Nah, sedangkan IKP, kita lihat ini LDP, ini adalah gampangannya itu adalah aturan mainnya ada semuanya di sini. Dan ini menjadi referensi yang mengikat pada paket tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat LDP. Nah, ini LDP. LDP adalah menjelaskan apa yang sebelumnya sudah dijelaskan di IKP-nya. Ya, seperti ini nama paket, urian pekerjaan seperti itu. Nama paket, urian pekerjaan seperti ini ya. Ini LDP. Misalkan contohnya kita lihat ya persyaratan ini 15.1D dan 15.21C. Kita lihat ada IKP-nya 15.1D, 15.21C. Kita lihat sama-sama. Ini kita kasih satu contoh supaya Anda tahu bahwa nomornya itu nyambung. Ya, 15.21C. Nah, ini ya. Ini dokumen penawaran teknis yang disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum pada
LDP 1521C ya. Nih. Jadi ini ada bunyi yang sebagaimana tercantum pada LDP ya. Sekali lagi sebagaimana tercantum pada LDP, ini nomor 1521C. Nah, akhirnya nyambunglah ke sini 1521C. Nah, ini kan sama nggak? Coba Anda cek. Nah, 1521C sama ya. Jadi numberingnya pastikan sama. Tapi kalau Anda delete misalkan, ini regulasi ini nggak perlu karena aturan ini nggak perlu, nanti akan berpotensi akan berbeda dengan yang LDP-nya. Saran saya biarkan seperti ini numberingnya. Apabila ada bagian yang Anda tidak atur, terus tidak diatur nihil seperti ini bisa, atau tulis tidak diatur seperti itu ya. Ini dokumen. Kemudian ada LDK, lembar data kualifikasi ya. Ini persyaratan kualifikasi ya, izin usahanya, kecil dan seterusnya, semua sudah diatur berdasarkan regulasi yang ada. Anda tinggal kalau bagian tidak diatur, tinggal tulis tidak dipersyaratkan seperti ini. Sebaiknya jangan dihapus. Bahkan kalau kita hapus dilarang, tidak dilarang, tapi menurut pengalaman biasanya numberingnya rusak kawan-kawan. Numberingnya akan rusak file Word-nya ini dan kawan-kawan Anda cukup beruntung karena sudah ada. Nah ini ya, sudah kita lampirkan mestinya di portal e-learning sudah ada ya. Ini Anda tinggal download inisiasi 5 ini ya, sudah ada di sini. Nah ini seperti itu, Anda tinggal gunakan, Anda tinggal modifikasi latihan menyusun dokumen pemilihan ya, menyusun dokumen pemilihan ya. Insya Allah ini adalah praktik yang pertama di Indonesia menyusun dokumen pemilihan. Jadi Anda cukup mestinya memanfaatkan kesempatan belajar ini sebaik-baiknya ya. Inisiasi 5 ini menyusun dokumen pemilihan ya. Oke, kemudian buka untuk konstruksi yang Anda juga ada nanti contohnya di sini. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke sini, LDP, LDK, contoh-contohnya sudah ada di sini ya. Lagi jangan dirubah. LKE juga ini, kita lanjutkan ke contoh yang tadi. Nah ini LKE, lembar kriteria evaluasi. Nah ini menjelaskan yang tadi 1521C tadi, cuma ini lebih detail, dan ini menjadi kriteria evaluasi yang digunakan menentukan satu penyedia yang mendaftar sebuah tender itu lulus atau tidak lulus. Kriterianya berdasarkan aturan mainnya sudah ditentukan di sini. Jadi terbuka, kompetisi akan berjalan dengan seadil-adilnya. Jadi sudah dibuka seperti ini persyaratan-persyaratan. Ya, kalau ini menggunakan ambang batas bisa seperti ini. Ya. Kemudian bagian-bagian lainnya yang tadi sudah dijelaskan, ada spesifikasi teknis, daftar kuantitas rangkaian kontrak. Ini adalah kewenangan PPK yang melakukan SPSI adalah PPK. Sudah dibatasi seperti itu. Yang di Pokja hanya yang 3, yang hanya mengerjakan yang 1 sampai 4 ini yang dalam satu file saja. Yang tadi itu. Oke. Kemudian poin-poin penting berikutnya ya adalah ya penata usaha. Sekali lagi ini adalah judul utama dari inisiasi 5 dan 6 adalah penata usaha. Nah, standar daftar isi nanti ada di template-nya nih ya, ada template-nya standar daftar isi seperti ini. Ini adalah cara mengarsipkan kawan-kawan untuk pemilihan ya, untuk Pokja pemilihan, cara mengarsipkannya sendiri. Nanti untuk surat perjanjian juga ada. Ini kita buka contohnya ya, standar daftar isi ada di sini. Kalau untuk kawan-kawan Pokja bisa menggunakan yang ini. Jadi ini cara membacanya ya dari bawah ke atas. Jadi ini dari bawah dokumen persiapan pengadaan ya. Semoga Anda masih ingat di inisiasi berikutnya PPK menyerahkan dokumen persiapan pengadaan. Kemudian di atasnya, tumpukan atasnya adalah dokumen penawaran penyedia yang menang. Ya. Maaf kalau untuk Pokja keseluruhan. Kalau untuk PPK, untuk lampiran kontrak cukup yang menang saja. Kalau untuk Pokja keseluruhan, ya, baik hard copy maupun filenya ada di sini. Masukkan ke dalam CD ya. Kemudian dokumen pemilihan itu sendiri yang terdiri dari daftar isi, cover seperti itu ya, dan seterusnya ada di sini semua. Ya. Print out SPSC.
dan berita acara review yang dibahas di inisiasi 3 juga dituangkan di sini. Semuanya Anda lihat selalu ada daftar hadir dan lembar dokumentasi. Ya, hampir semua proses selalu ada begininya ya. Ini sangat penting kawan-kawan ya. Begitu kita diklarifikasi oleh auditor atau siapapun, itu lembar daftar hadir dan lembar dokumentasi itu justru menjadi critical point malam ya. Siapa saja yang hadir. Ya, seperti itu. Penatausahaan untuk Pokja. Nanti kalau untuk PPK yang menggunakan surat perjanjian, jadi surat perjanjian digunakan untuk pengadaan yang di atas 200 juta, untuk pengadaan barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi, jasa konsultan di atas 100 juta. Jadi apapun yang dikerjakan oleh Pokja, maka kontraknya berupa surat perjanjian. Jadi apapun paket yang dikerjakan oleh Pokja, kontraknya berupa surat. Cara menata usahakannya sudah ada dilampirkan di portal e-learning ini, dari dokumen pengadaan dan seterusnya. Dari ini dokumen dari Pokja Anda lihat tidak semua ya, berbeda dengan yang tadi lengkap detail, tapi untuk PPK cukup ini saja sudah cukup ya. Mayoritas adalah print out SE dan summary report ya. Itu penatausahaan, bisa pelajari lagi penatausahaannya. Kemudian untuk e-processing ya, kalau katalog LKPP seperti ini, e-processing menggunakan katalog LKPP, penatausahaannya seperti ini ya. Nanti kita bisa share lagi. Kalau kawan-kawan memerlukan konsultasi bisa ke ini, adalah ya, itu nama ya. Kemudian kita lihat lagi apa penting lagi ya. Nah, ini standar daftar isi ini dijadikan pedoman pengarsipan urutan dokumen, baik secara hard copy, soft copy maupun cloud upload. Pengarsipan ini menjadi kewenangan panitia pemeriksa hasil pekerjaan atau pejabat pemeriksa hasil pekerjaan PPHP, PJPHP. Ingat inisiasi 1 ada istilah PPHP, PJPHP. Nah, inilah tugasnya untuk memastikan semua dokumen yang tadi di standar daftar isi tadi lengkap dan ini statusnya siap. Nah, pada inisiasi ini kita juga belajar tentang salah satu persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan. Oke ya, kita di sini. Nah, ini kemampuan keuangan kawan-kawan. Nah, kemampuan keuangan SKN namanya ya, sisa kemampuan nyata. Sisa kemampuan nyata ini kawan-kawan dipersyaratkan untuk pengadaan yang diperuntukkan untuk perusahaan yang nilainya di atas 2,5 miliar, kecuali jasa konsultan. Di pengadaan selain jasa konsultansi yang nilainya di atas 2,5 miliar, itu wajib dipersyaratkan kemampuan keuangan, di mana mereka harus melengkapi dengan laporan keuangan tahun terakhir. Jadi penyedia diwajibkan dilengkapi dengan laporan keuangan tahun terakhir. Sumber datanya adalah total ekuitas ya, seperti itu, total ekuitas. Oke, seperti itu. Dan dinyatakan lulus apabila SKI-nya minimal separuhnya atau 50%-nya dari harga perkiraan. Misalkan kita ada satu paket tender harga perkiraannya 1 miliar, berarti sisa kemampuan nyata dari penyedia tersebut dia harus klaim minimal 500 juta. Contohnya kita coba simulasi di sini. Misalkan omset perusahaan ya, satu perusahaan misalkan 500 ekuitas 500 juta. Seperti ini. Nah, maka langsung akan menghasilkan angka 1,9. Kalau tadi nilai paketnya HBS-nya 1 miliar, berarti dia lulus tidak? Maka dia lulus karena SKI-nya minimal adalah 500 juta, sementara ini SKI-nya adalah 1 miliar. Jadi perumusnya adalah dikalikan faktor likuiditas yang indeksnya ditentukan 0,6, kemudian dikalikan modal kerja adalah ekuitas dikali faktor likuiditas, kemudian dikalikan lagi dengan faktor perputaran modal ya, FP, di mana indeksnya ditentukan angka 7. Seperti itu. Maka menghasilkan sisa kemampuan nyata, dan ini harus dikurangi dengan nilai paket yang
sedang dikerjakan, yang sedang dikerjakan, dikurangi dengan itu, maka menghasilkan ini. Nah, ini sudah ada, kita sediakan file Excel-nya untuk Anda bisa latihan sendiri, ya, Anda bisa simulasi sendiri, ya, itu, Anda bisa simulasi sendiri. Nah, biasanya ada orang bertanya, Pak, ini kan orang ngaku-ngaku bisa, ngaku-ngaku lulus, ngaku-ngaku di atas 50%-nya dari harga perkiraan, misalkan seperti itu. Kawan kan masih perlu Anda ketahui, ya, karena paket pengadaan kita menggunakan SPSE, maka berlakulah Undang-Undang ITE, pemalsuan dokumen. Ya, Anda bisa cek pemalsuan dokumen, hukumannya pidana, ya. Dan mereka sebelum mengupload penawaran mereka ke SPSE, mereka ada semacam fakta integritas sebelum mereka klik kirim. Mereka dan sebagainya, menyampaikan klaim bahwa data ini sudah benar dan sebagainya. Itu sebagai bukti kalau misalkan suatu saat di belakang nanti ternyata mereka melakukan penipuan atas dokumen-dokumen ini, maka efeknya mereka mestinya sudah tahu. Dan seluruh pelaku usaha yang mengikuti tender pemerintah mestinya sudah tahu bahwa pemalsuan dokumen akan mengakibatkan pidana, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tinggal lihat ini lulus tidak lulus, ya, kita tinggal hitung sendiri dari ekuitas, ya, dari ekuitas, ya, seperti itu. Kita bisa tinggal lihat dari klaim yang mereka berikan dari tabel ini, atau kita menghitung sendiri kebenarannya dari laporan keuangan. Kita lihat ekuitasnya, kita hitung sendiri, ya. SKN ini kawan-kawan bisa Anda jadikan instrumen penelitian juga, ya, instrumen penelitian. Dan misalkan meneliti dalam satu bidang usaha, misalkan jasa hotel, Anda meneliti jasa hotel, ada misalkan 20 jasa hotel, Anda menilai SKN-nya misalkan seperti itu, atau menilai satu perusahaan bidang tertentu, Anda bisa jadikan instrumen penelitian, kawan-kawan. Ini sekaligus saya men-challenge Anda untuk bisa melakukan penelitian terkait pengadaan barang jasa menggunakan instrumen SKN ini, sisa kemampuan nyata. Ya, jadi Anda bisa menentukan berapa sih SKN rata-rata, ya, seperti itu. Oke, saya kira itu poin-poin pentingnya untuk inisiasi 5 ini sangat penting untuk penatausahaan. Sekali lagi, penatausahaan yang tidak sempurna akan menimbulkan masalah di belakang sehari nanti. Karena 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sampai walaupun paket ini sudah selesai sekalipun, tetap akan berpotensi dimintai keterangan. Nah, apabila pada saat itu dokumentasi penatausahaan kita tidak bagus, tidak terstandar, maka itu akan berpotensi masalah. Ini kesempatan kita untuk belajar menatausahakan dokumen pemilihan. Selamat belajar, selamat beraktivitas kesehatan Anda semuanya. Terima kasih.